Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang sempat bikin gue merinding dan sempat bikin gue berlinang air mata. Tentang kejadian yang menimpa sebuah keluarga polisi di sebuah asrama polisi, tepatnya di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Di mana pelakunya tega menghilangkan nyawa kedua anak kandungnya yang masih balita. Tak cukup hanya membunuhnya, bahkan pelaku ini juga memutilasi jenazah anak-anaknya dengan parang yang telah ia siapkan sebelumnya. Dan bagian-bagian tubuh anaknya dibiarkan berserakan di atas tempat tidur. Yang bikin tambah sedih adalah vonis persidangan malah memvonis pelaku dengan hukuman yang berhasil bikin geger rakyat Indonesia pada tahun 2016 saat itu. Nih guys, kenalin. Orang ini bernama Petrus Bakus. Kita sebut dia sebagai Bakus. Ia merupakan seorang anggota Satuan Intelkam Polres Melawi, Kalimantan Barat. Sejak ia masih kecil, Bakus dikenal sebagai anak yang pintar dan cerdas, terutama untuk pelajaran-pelajaran ilmu pasti. Selain itu, di bidang olahraga khususnya basket, Bakus juga menonjol, serta ia pun aktif di berbagai macam organisasi di sekolahnya saat itu. Dengan dasar inilah kemudian pada tahun 2007, Bakus mendaftarkan diri untuk menjadi polisi dan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Setelah lulus, kemudian Bakus masuk ke Satuan Intelkam Polres Melawi. Karena kinerja dan dedikasinya cukup baik, lalu pada bulan Januari tahun 2016, Bakus menerima kenaikan pangkat yang sebelumnya Bribtu menjadi brigadir. Selama penugasannya, Bakus dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berwibawa. Saking berwibawanya, kepala polisi tempat ia bertugas sempat memberikan tugas yang penting baginya, yaitu menjadi pengawal seorang pejabat di Malawi. Namun tugas itu kemudian ia tolak karena adanya sebuah alasan, sehingga ia pun meminta untuk mencoret namanya dan digantikan oleh orang lain. Bakus menikah dengan seorang wanita cantik keibuan asal Banyuwangi. Wanita cantik yang berhasil memiliki hati sang brigadir berkarisma itu adalah Windri Hairin Yanti. Dari pernikahannya, mereka dikasih dua anak yang lucu dan manis, yaitu FB dan AM. Kehidupan rumah tangga Bakus dan Windri tak baik-baik saja. Mereka sering cekcok. Bahkan sebelum mereka menikah pun, cekcok pun sering terjadi. Namun cekcok hanya terjadi sebatas verbal saja, belum ada unsur KDRT di dalamnya. Kedua belah pihak yang berseteru saling menuduh masalah pemicu retakan rumah tangga yang sedang mereka jalani. Bakus sering curhat kepada keluarganya, terutama kepada kakak kandungnya, yaitu Ina yang tinggal di Kecamatan Ela Hilir, Kabupaten Melawi. Ia mengatakan bahwa sang istri pun jarang membuatkannya makanan. Selain itu, komunikasi yang terjalin antara mereka tak berjalan dengan baik. Selain itu, konflik rumah tangga mereka juga dihiasi dengan isu-isu perselingkuhan. Windri sempat melihat dan membaca isi pesan singkat di ponsel Bakus dari seorang wanita. Sebaliknya, Bakus pun juga mencurigai Windri memiliki pria idaman lain. Karena Bakus menaruh curiga terhadap Windri, Bakus pun menyuruh seseorang untuk membuntuti sang istri kemanapun ia pergi. Ternyata aksinya malah diketahui oleh sang istri. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka memuncak dan membuat mereka tak tahan lagi. Sang istri pernah meminta Bakus untuk bercerai. Permintaan itu tidak ditanggapi oleh Bakus yang merasa kasihan jika harus bercerai. Bagaimana dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu? Suatu hari ketika Windri sedang mengasuh anak-anaknya, tiba-tiba si bungsu yang usia 3 tahun AM berbicara seperti ini. "Mah, katanya Mama mau dibunuh ya?" "Kata siapa?" balas Windri. "Kata Papa." Tak hanya sekali, tapi 2 kali. Kali ini sebuah pertanyaan juga diucapkan dari mulut anak sulungnya, FB 4 tahun. Dia juga bertanya hal yang sama dengan ucapan yang AM ucapkan sebelumnya. Namun hal tersebut tak membuat Windri terlalu memikirkannya, sebab saat itu Windri diselimuti banyak masalah dan pikiran, serta ia pun berfokus untuk minta cerai. Windri dan Bakus merupakan pasutri dengan keyakinan yang berbeda. Selain itu, puncak masalah-masalah yang terjadi belakangan dipicu oleh pekerjaan Bakus sebagai intel yang selalu pulang malam. Dari hal-hal tersebut membuat percekcokan di antara mereka semakin meningkat. Kamis 26 Februari 2016 jam 7 malam,
Winry pun pergi ke Pegadaian untuk membetulkan kalungnya yang putus. Tak lama kemudian, suami dan anak-anaknya menyusulnya ke Pegadaian. Setelah selesai dengan urusannya, mereka pun pulang menggunakan kendaraan masing-masing ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Winry sempat meminta anak sulungnya untuk memijat badan Winry sang ibu, yang saat itu lagi gak enak badan katanya. Dikarenakan saking lelahnya, Winry pun sempat tertidur di depan televisi. Di sela-sela ia tidur, Winry sempat melihat anak-anaknya main air, padahal sudah tengah malam. Lalu ia terbangun dan marah-marah kepada kedua anaknya yang basah kuyup itu. Setelah menggantikannya dengan pakaian, segera anak-anaknya digendong oleh ayahnya dan menuju kamar utama. Sedangkan Winry dengan kondisi marah tidur di kamar samping rumah mereka. Winry pun terlelap. Ia pun tak mendengar suara apapun. Ia pun tak mendengar teriakan apapun maupun tangisan anak-anaknya. Di tengah lelapnya, tiba-tiba Winry teringat pada anak-anaknya dan terbangun. Setelah terbangun dan tersadar, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri sang suami dengan memegang parang. Lalu ia berkata, "Maafkan aku ya, Dek." Winry pun bingung dan membalasnya, "Kenapa, Pak? Mau bunuh aku ya?" "Iya," jawab Bagus. Dalam situasi genting itu pun Winry pun menjawab, "Tunggu dulu, biar ku tengok dulu anak-anak." Lalu sambil menunjuk bajunya yang penuh darah, Bagus pun menjawab, "Anak-anak sudah tidak ada, Dek." Lalu parang yang dibawa oleh Bagus pun dibuang ke tempat tidur, tempat di mana Winry berbaring sebelumnya. Setelah itu tanpa pikir panjang, Winry pun keluar, membuka pintu kamar dan menuju kamar utama. Di sana pemandangan menyeramkan dan menyedihkan disaksikan oleh sang ibu, guys. Sang ibu menyaksikan kedua anaknya sudah dalam keadaan terbaring, bersimbah darah. Darah pun tercecer di setiap sudut kamar itu, mulai dari lantai, pintu, tembok, hingga kasur. Ia juga melihat sebuah luka menganga terdapat di bagian leher anak-anaknya. Selain itu, pemandangan yang membuatnya semakin bersedih adalah ia mendapati kedua tangan dan kaki anaknya terpisah dari badannya, guys. Lalu ia kembali ke kamar dan sempat memeluk Bagus sambil bertanya, "Kamu sadar, Pak? Kok mereka nggak ada yang nangis atau minta tolong, Pak?" Lalu Petrus Bagus pun menjawab, "Mereka pasrah, Dek. Mereka yang mau." "Siapa yang suruh?" lanjut Winry. "Tuhan, Dek, yang nyuruh." Lalu dengan muka yang datar, Bagus meminta Winry untuk mandi. Menurutnya agar bersih dan suci. Setelah itu baru giliran Winry untuk dibunuhnya. Entah apa yang dirasakan oleh Winry saat itu. Sebuah tekanan yang bikin dadanya sakit. Bahkan menangis pun sepertinya sudah tak bisa lagi ia lakukan. Tetapi di tengah tekanan itu, Winry masih punya akal. Ia meminta untuk mengambil minum terlebih dahulu sebelum mandi. Lalu Bagus pun mengizinkannya. Di saat itulah, Winry pun kabur sekabur-kaburnya, melarikan diri ke rumah tetangganya untuk meminta tolong. Bagus mengejarnya, tapi hanya sampai teras saja. Dengan sekuat tenaga, sampailah Winry di rumah Kasat Intelkam Ahmad Kamiluddin. Pintu rumah itu pun diketuk-ketuknya, namun butuh waktu beberapa saat hingga seorang pun membuka pintu tersebut. Winry pun segera menyampaikan bahwa anak-anaknya telah tewas dengan kaki dan tangan terpisah. Namun tetangga yang menanggapinya sempat mengira kalau Winry sedang mengigau. Setelah ramai di TKP, barulah para tetangga menyadari bahwa baru aja terjadi sebuah penghilangan nyawa dari kedua bocah manis dan lucu itu dengan cara yang sungguh menyakitkan. Dengan muka datar dan pasrah saat itu, Bagus pun diamankan ke kantor polisi. Kejadian di asrama polisi itu membuat geger warga Malawi dan bahkan warga se-Kalimantan. Mungkin bahkan se-Indonesia, guys. Di dalam tahanan, Bagus sering tertawa dan berbicara sendiri, entah karena dan dengan siapa. Di TKP, polisi sempat menemukan secari kertas di rumah pelaku yang berisi tulisan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Di prosesi pemakaman kedua anaknya, sang ibu Winry pun tak sanggup menahan kesedihannya. Saat tubuh-tubuh kecil anak-anaknya yang ia cintai dimasukkan satu persatu ke liang lahat. Saat tubuh anak-anaknya telah dikebumikan, sang ibu pun menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi karya A.T. Mahmud, sebuah lagu pengantar tidur anak-anaknya yang juga merupakan lagu favorit anak-anaknya. Belakangan muncul dugaan kejiwaan Bagus yang terganggu, tapi entah apa dasarnya, padahal Bagus dikenal sebagai anggota yang tidak mempunyai masalah. Dedikasi dan etos kerjanya bagus, serta prestasi dia pun memukau.
Dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Sintang, Kalimantan Barat, terungkap rangkaian puzzle-puzzle yang mengungkapkan betapa kejamnya Bagus terhadap anak-anaknya. Dalam sidang itu terungkap, parang yang ia gunakan untuk melangsungkan kekejamannya ia dapatkan dari seorang temannya, dari satuannya. Pada saat itu Bagus meminta temannya untuk membelikannya parang yang akan ia gunakan untuk membersihkan semak belukar di belakang rumahnya. Selain itu, bahkan penyidik sempat menemukan tumpukan kayu kering serta dedaunan yang ia susun sedemikian rupa, yang ia siapkan oleh Bagus sendiri untuk membakar tubuh anak-anaknya, istrinya, dan dirinya sendiri. Namun kejahatannya terlebih dahulu diketahui oleh sang istri. Terungkap pula cara Bagus menghabisi anak-anaknya. Awalnya Bagus menyuruh sang sulung, FB, untuk terlebih dahulu berbaring. Lalu dengan sekejap mata tanpa ampun, Bagus menyabut leher FB dengan parang di tangannya. FB pun berbaring dan bersimbah darah. Si bungsu AM yang terlihat kaget sehingga ia pun menangis. Tangisan AM tak membuat Bagus pun tersentuh. Malah tanpa peduli, ia pun kembali menyabetkan parangnya ke leher AM. Setelah selesai dengan ini semua, kemudian ia pun pergi ke dapur untuk mengasah parangnya yang niatnya untuk digunakan untuk membunuh sang istri Winry. Sesampainya di kamar tempat istrinya tidur, Bagus sempat berdiri cukup lama menunggu Winry terbangun. Hasil Vikus menunjukkan bahwa kedua anak pelaku tewas karena ada luka yang memotong pembuluh darahnya, otot, dan saraf-sarafnya di bagian leher. Visum juga menunjukkan beberapa luka bacok di pipi, dada, dan luka tusuk di pinggang, guys. Dalam persidangan, Bagus pun mengatakan bahwa ia pun tak ingat apa-apa, tak ingat apa yang telah ia lakukan, dan belakangan muncullah anggapan bahwa Bagus dianggap pura-pura gila. Dan ditambah pula ia pun sering muncul ke persidangan dengan raut muka yang datar. Namun JPU dan Winry pun menyangkal bahwa Petrus Bagus mengalami gangguan jiwa dengan alasan Bagus bisa beraktivitas secara normal, bisa bekerja, serta bisa mengendarai sepeda motornya. Jadi dugaan gila itu tidak mungkin. Di dalam persidangan, Winry pun sempat bersaksi bahwa Bagus semenjak ditahan di rutan masih sering menanyakan kabarnya melalui handphone via SMS. Dan terdakwa juga sempat menerangkan detail jalannya persidangan kepada Winry. Kansat Intelcam Ahmad Kamiluddin yang merupakan atasan terdakwa juga menerangkan dalam persidangan bahwa terdakwa Petrus Bagus selalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan tidak pernah ada masalah yang berarti. Menurut dari hasil psikolog, Bagus tidak gila. Dia hanya mengidap skizofrenia akut. Hal ini membuat ia kadang-kadang bisa berubah secara tiba-tiba dan berhalusinasi secara frontal. Dari semua keterangan saksi dan bukti-bukti yang dipaparkan di persidangan, JPU pun menuntut Bagus dengan hukuman seumur hidup. Pada tanggal 1 Desember 2016, sebuah putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memberikan vonis bebas kepada Bagus karena hakim menilai bahwa Bagus menderita gangguan jiwa, dan hakim memerintahkan Petrus Bagus untuk ditempatkan ke rumah sakit jiwa di Sungai Bangkong selama 1 tahun. Atas vonis tersebut, JPU pun mengajukan banding dan berhasil merubah putusannya. Pengadilan Tinggi Pontianak merubah masa penempatan Bagus, bukan hanya setahun, melainkan sampai ia sembuh. Karena merasa aneh dan tak puas, maka diajukanlah kasasi ke tingkat MA. Namun hasil putusannya sungguh di luar dugaan, guys. MA malah mengembalikan putusan sebelumnya, mengembalikan hukuman Bagus, yaitu selama setahun di RSJ Sungai Bangkong. Menurut kabar yang beredar, sekarang Bagus telah bebas, guys. Aduh, adil gak sih menurut kalian, guys? Segitu aja hukumannya. Kira-kira nih, hukuman apa nih yang pantas dan seharusnya mengganjar Bagus ini? Silahkan komen. Oke, sampai di sini. Bye.